Baik, teman-teman, ini adalah ruang lingkup untuk pembelajaran pada tatap muka ketiga ya di kelas konsentrasi mata kuliah seminar. Saya ingin mengajarkan ke teman-teman bagaimana caranya membuat kerangka berpikir, lalu bagan kerangka berpikir, and then nanti the last kita akan praktis di jurnal teman-teman masing-masing. Karena harapannya mahasiswa itu tidak hanya sekedar mampu menulis latar belakangnya saja, tapi bagaimana dia mampu untuk menuangkan ke dalam kerangka pikir. Kerangka pikir itu mungkin hanya 1 sampai dengan 2 halaman ya. Akan ada alur penelitian, pendahuluan gitu. Terus prosesnya itu mau digambarkan sebagai bagan dan di akhir merumuskan kerangka pemikiran yang sesuai dengan penelitian Anda sendiri. Jadi kayak kerangka pikir ini hanya sekitar 1 sampai dengan 2 halaman yang mampu explain tentang apa sih yang mau kamu tulis dalam skripsi kamu atau apa sih sebenarnya mau kita tulis dalam penelitian kita. Sehingga kalau kita dikasih challenge misalnya, saya kasih 3 menit untuk kamu menjelaskan skripsi kamu gitu atau menjelaskan tentang penelitianmu. Nah, inilah 3 menit sebagai kunci untuk orang-orang tuh tertarik gitu. Kenapa saya harus meneliti tentang penelitian tersebut? Temanya itu kenapa harus itu? Langsung saja saya jelaskan bahwa kerangka berpikir namanya saja kerangka ya, seperti tubuh kita. Ada kepala, kerangka tubuh ya. Ada kepala, ada bahu, ada tangan, ada bagian punggung, ada bagian torak dada, ada panggul, ada kaki. Nah, itu kerangka. Jadi, jadikanlah sistem dalam skripsi kamu ini juga sebagai sistem yang memang mampu menjelaskan bagaimana gerak dalam skripsi kamu, gitu. Biasanya di dalam kerangka selalu dimulai dengan konstruksi logika, ya, disampaikan di sini tentang konstruksi logika. Apa itu konstruksi logika? Konstruksi logika itu gimana cara kita berpikir. Misal ya, kenapa saya harus meneliti tentang kemacetan? Karena kemacetan misalnya memberikan polusi, memberikan dampak polusi lah ya. Jadi kita kan harus cari dulu nih permasalahannya. Peningkatan angka polusi misalnya di ibu kota Jakarta, hal ini diakibatkan karena banyaknya kendaraan. Nah, kendaraan yang lalu lintasnya ini semakin padat, mobilitasnya semakin rapid ya setiap harinya gitu, sehingga menyebabkan ancaman akan polusi udara. Nah, akhirnya mengganggu pernapasan dan lain-lain. Nah, itu tadi yang kita bilang konstruksi logika. Jadi bukan berarti segala sesuatunya itu bisa diteliti, tapi nggak based on logic. Kenapa kita harus meneliti panjangnya jalan dengan apa kasus kematian COVID mungkin? Logical thinkingnya ada nggak? Nah, ngebangun logical thinking itu kembali lagi kepada teori. Ada nggak sih teori atau penelitian terdahulu yang udah pernah dilakukan? Seseorang pernah meneliti ya di Amerika itu ada surat kabar yang menjelaskan tentang apakah benar bahwa anggaplah seperti ini, banyaknya pohon yang ada di satu perumahan atau yang ada di suatu lingkungan tempat tinggal gitu ya, semakin banyaknya pohon, maka angka kematian atau angka krisis itu akan jauh lebih berkurang. Kita mau dapat teorinya dari mana? Logiknya seperti apa? Emang apa hubungannya pohon dengan angka kematian? Nah, hal seperti itu yang teman-teman harus ketahui terlebih dahulu ya. Kenapa kita harus meneliti logika dasarnya itu harus dapat dulu. Nah, kemudian nanti baru akan kita rumuskan ya ke dalam satu konstruksi dengan aliran logika tersebut, ada kenyataan empiriknya juga yang menjelaskan, serta untuk memperjelas variabel-variabel tadi yang kita pilih, contoh misal saya menggunakan panjangnya pohon, banyaknya daun yang gugur terhadap jumlah kematian di suatu daerah, dari mana saya dapat memperjelaskan variabel-variabel itu? Kan nggak mungkin. Nah, maka kalau kita kembalikan secara normalnya, apa sih yang menyebabkan kematian seseorang gitu? Oke, in case misalnya kita bilang waktu masa pandemi COVID-19, seseorang tersebut bisa meninggal karena apa? Karena terpapar virus. Nah, kategori terpapar virusnya gimana? Apakah dia banyak aktivitas di luar? Atau mungkin dia banyak membeli makanan dari luar, sehingga tidak tersanitasi atau dibuat dengan baik? Atau mungkin ada kontak dengan orang yang pernah juga pergi dari luar rumah gitu. Jadi kan kita ada basic logic thinking-nya. Nah, itu semua digali dari teori. Nah, konkretnya
gimana caranya kita mau menyampaikan itu gitu ya. Gampangnya adalah saya buatkan dan saya dapat dari beberapa buku tentang pembuatan kerangka berpikir ya, bahwa ada 4 kalimat ini yang mampu untuk teman-teman semua jawab kalau mau membuat kerangka berpikir. Pertama, mengapa? Tadi yang saya bilang di awal. Kenapa saya harus meneliti tentang kemacetan? Karena kemacetan itu menyebabkan misalnya ancaman polusi udara. Nah, kalau teman-teman meneliti tentang apa? Kenapa saya harus meneliti tentang pengangguran? Karena pengangguran tidak memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah, dari mana kita bisa tahu tidak memberikan dampak positif terhadap perekonomian? Ya kita dukung dengan data, kita dukung dengan mungkin penelitian terdahulu gitu ya. Lalu yang kedua, di dalam kerangka berpikir disampaikan bagaimana proses penelitian Anda dilakukan. Saya meneliti tentang pengangguran, misalnya saya gunakan metode regresi. Saya berpikir bahwa adanya hubungan nih antara jumlah lapangan pekerjaan terhadap jumlah pengangguran. Adanya hubungan nih tingkat pendidikan terakhir terhadap pengangguran. Nah, itu kita explain di dalam kerangka berpikir. Lalu, apa yang akan diperoleh dari hasil penelitian tersebut? Nah, ini ada harapan. Harapannya ketika kita dapat mengetahui bahwa jumlah lapangan pekerjaan, jumlah upah, standar pendidikan atau lulusan terakhir, ini dapat memberikan nilai pengangguran yang dapat menurun ketika semuanya diperbaiki. Gitu. Jadi harapan-harapannya adanya hubungan-hubungan regresi tersebut yang telah kita buktikan dengan hasil pengujian nantinya itu bisa memberikan dampak yang lebih baik lah terhadap dependent variabel yang mau kita teliti tersebut. Lalu terakhir, untuk apa hasil penelitian ini? Tentunya ya untuk memperbaiki lah, kalau tarafnya ekonomi untuk memperbaiki perekonomian, kalau tadi kemacetan untuk memperbaiki mobilitas penduduk, ya untuk memperbaiki udara dan lain-lain. Jadi kalau di bagian kerangka berpikir teman-teman itu bisa mengikuti saja minimal 4 kata kunci yang saya sampaikan ini, insya Allah itu teman-teman udah gampang kok, tinggal buat 1 sampai dengan 2 halaman lalu didukung dengan bagan atau garis-garis yang grafik-grafik, bukan grafik ya, bagan-bagan antara variabel bebas dan variabel independennya. Lalu di sini ada peran ya teori dalam berpikir ilmiah. Ketika kita bilang logiknya apa, maka teori yang dapat menolong kita. Jadi sebisa mungkin teman-teman ngebaca buku itu jangan hanya sekedar dari jurnal. Jangan hanya sekedar dari pemberitaan web. Teman-teman harus tahu dulu nih, buku dasarnya apa. Ya. Jadi baiknya teman-teman memang menyimak di buku dasar tersebut dan teman-teman bisa ketahui bahwa iya, ini buku menceritakan dengan detail. Banyak sekali mahasiswa saya mengutip misalnya ya pakai teorinya Rostow, Musgrave dan Rostow terkait penerimaan pajak, pengeluaran hutang. Saya tahu bahwa teori Rostow dan Musgrave itu tentang 2 hal tersebut, tapi dia bilang ada kok Bu tentang jurang hutang atau realisasi penerimaan negara yang tidak tersampaikan. Maka coba cari di buku Rostow itu yang mengutip kalimat tersebut. Defisit fiskal, kekurangan anggaran, yang memang dia menjelaskan tentang itu. Nah, banyak sekarang juga udah didapatkan e-book-nya ya teman-teman. Jadi kadang kalau saya udah dapat e-book gratis, saya tinggal Ctrl F ya, Ctrl Find, saya langsung cari nih, saya mau lihat tentang apa, inflasi. Saya kan ketik inflasi. Nanti orang-orang ngomong inflasi itu tentang apa aja sih, gitu. Kalau yang sebelumnya udah dapat mata kuliah sejarah di kelas saya, pasti saya udah sering banget ngebagiin buku teori-teori ekonomi, bentuknya PDF. Memang bukunya udah sangat tua ya gitu. Tapi setidaknya itu pemahaman yang sangat mudah lah. Nah, itu tadi kerangka berpikir didukung sama teori ya. Kembali lagi saya jelaskan bahwa dengan teori tersebut mampu menjelaskan secara logik. Mau pakai teori pengangguran dari siapa? Tenaga kerja juga dari siapa? Nah, itu setiap tokoh punya pemahaman teori yang berbeda-beda. Walaupun satu mazhab, kadang juga ya mereka kalimatnya nggak persis sama gitu. Jadi teman-teman bisa mengutip lebih dari satu. Nah, ini tingkat pemikiran ilmiah ya. Jadi bisa juga sebenarnya dibangunnya dari abstrak tentang keterkaitan dengan penalaran, mau seperti apa dijelaskan ya di abstraknya. Lalu kajian empirisnya berkaitan dengan pengamatan. Nah, tadi kalau kalian mau meneliti tentang pengangguran, tentang apalagi
kemiskinan, tentang kemacetan gitu ya. Ada nggak bukti nyatanya? Nah, semua bukti-bukti itu ya pasti didapatnya dari data ya, data yang berbicara. Nah, ini ada langkah-langkah pemikiran ilmiah, ada yang sifatnya pendekatan induktif, ada yang sifatnya pendekatan deduktif, di mana yang induktif itu pengalaman dan pengamatan menghasilkan konsep, ya. Jadi awalnya dia ada pengalaman, dia melihat dari observasi, lalu dia amati ya, tadi observasi dan diamati sama, lalu menghasilkan konsep yang dia duga bahwa misal penyebab adanya kemacetan di DKI Jakarta ini karena jumlah gerbong KRL itu cuma sedikit. Jadi orang pada nggak mau naik KRL. Atau mungkin karena harga KRL, harga tiket MRT itu mahal. Nah, dia kan membangun sebuah hipotesis, maka nanti akan dibuktikan. Benar nggak nih praduganya? Atau pendekatannya secara deduktif. Titik tolak tingkat penalaran serta perenungan ditingkatkan secara abstrak. Jadi dia mengkaji dulu secara luasnya, ya, lalu menghasilkan pengukuran konsep secara pengujian hipotesis. Jadi yang deduktif itu dia kaji dulu nih, kenapa sih adanya kemacetan, fenomenanya, apakah kemacetan hanya terjadi pada satu daerah saja, lalu dampak-dampak yang ditimbulkan sama kemacetan ini apa. Nah, dia belum mengamati, sama sekali dia belum mengamati, tapi dia udah bisa menduga gitu. Terkadang ada beberapa peneliti yang ya udah deh, tanpa kita lihat ke lapangan, cukup dari baca-baca berita, terus dia bisa mengamati bahwa, oh iya ini pasti akan terjadi permasalahan. Ya hal seperti itu juga biasanya di bidang-bidang sosial juga banyak ya yang digunakan. Lalu yang berikutnya lagi ada kriteria metode ilmiah ya. Jadi metode ilmiah itu harus bebas dari prasangka, harus menggunakan prinsip analisis dalam artian bisa dibuktikan, lalu ada menggunakan hipotesis, tapi untuk penelitian kualitatif yang sifatnya explain ya, lalu basic teori itu nggak harus pakai hipotesis. Lalu ada juga menggunakan ukuran objektif, lalu terakhir adalah menggunakan ukuran kuantitatif. Nanti mungkin setelah UTS kali ya, saya akan tunjukin penelitian mahasiswa saya yang memang kami tidak menggunakan hipotesis. Karena justru kami kuali dan kuantitatif tadi itu mix method yang kami gunakan bersama. Kita akan melihat sejauh mana nih gitu variabel-variabel yang kita duga ini memang benar-benar nyata adanya dan dia posisi di sebagai variabel-variabel yang memang menentukan permasalahan tersebut, tapi tanpa hipotesis. Nah, ini contoh kerangka berpikir, ini hal yang paling simpel ya. Cukup menjelaskan ada permasalahan. Oh, ini belum termasuk basic simple. Kalau basic yang simple itu nanti saya gambarinnya. Kalau yang ini permasalahannya dia jelasin, lalu strategi penanganannya seperti apa ya. Setelah strategi, lalu dia bangun hipotesis. Setelah dia bangun hipotesis, ada ujinya, mau dia menggunakan uji apa atau pisau analisis. Dan yang terakhir ini ada umpan baliknya, harapan ya. Harapannya ketika strategi ini sudah dilakukan dengan baik, maka apa yang terjadi? Gitu. Kalau yang versi apa ya? Versi ringannya itu teman-teman mungkin sering lihat ya di dokumen skripsi itu. Misalnya ini huruf ini variabel Y, terus ini ada X1. Ya, cuman gini aja gambarnya. Nih X2, anggaplah hanya ada 2X gitu ya udah, tanda panahnya ke sini. Harusnya kan bisa dikembangkan dengan adanya hipotesis, dengan adanya alat uji gitu ya yang kita gunain ya. Tapi karena memang tarafnya S1 boleh ya nggak apa-apa sih sebenarnya, tidak dipermasalahkan juga. Cuman berpikir untuk lebih kreatif ya sebenarnya banyak model kerangka pikir lainnya. Atau yang seperti ini ya, ini tentang tanaman, tentang hubungan curah hujan sama produksi tanaman. Lalu dia bangun dulu, seperti yang tadi, identifikasi masalah ya, pasti selalu mengapa, apa yang diteliti gitu. Karena di sini ada faktor keberagaman musim untuk faktor tanaman. Ini juga bisa dilihat dari faktor-faktor sosial ya. Contohnya aja gini, kenapa sih selalu ada kemacetan? Ya karena mungkin harga apa itu? BBM bisa dikategorikan bukan BBM. Harga membeli mobil itu bisa dikategorikan murah sehingga orang bisa membeli semua kendaraan. Terus DP motor, DP mobil juga murah gitu sehingga bisa membeli kendaraan tapi ujung-ujungnya hanya memberikan kemacetan. Nah, sebenarnya tadi dari 4 pertanyaan awal ya, ini tuh sama gitu teman-teman. Jadi teman-teman mau menggunakan grafik yang menggunakan struktur
rumusan masalah untuk kerangka berpikir yang mana. Jadi bebas. Nah, ini ada lagi desain ya, karakteristik metode kuantitatif dan kualitatif. Bedanya seperti apa? Kalau kuantitatif ya jelas jauh lebih bisa dihitung, ada langkah-langkah ujinya. Kalau kualitatif itu lebih ke metode penggambaran yang sifatnya umum gitu. Nah, nanti di bab 3 lah ya, karena sekarang kan masih kita di bab 2. Saya mau lihat dulu kerangka berpikir teman-teman semua, lalu jenis penulisan teman-teman seperti apa, karena ini pertama kalinya kita berinteraksi ya untuk membahas terkait tadi kerangka berpikir. Nah, maka sekarang mari kita bedah penelitian teman-teman masing-masing, kita dapat berkonsultasi